Lamaro merupakan pantai yang terletak di desa Teritip, tepatnya di Jalan Mula Warman. Lamaro ini ternyata memiliki pesona yang sangat mengagumkan. Untuk Anda yang ingin mengunjungi pantai yang termasuk ke dalam bagian Balikpapan Timur ini, maka Anda nantinya akan menempuh perjalanan sekitar 24 km dan bisa Anda tempuh dalam waktu sekitar 30 menit. Dengan memiliki daerah yang sangat luas, maka bagi Anda yang berada di Kalimantan Timur dan ingin mengunjungi laut atau pantai, membutuhkan perjuangan yang cukup melelahkan. Pesona dari pantai ini memanglah terkenal di kalangan wisatawan lokal. Hal ini dikarenakan Pantai Lamaro memiliki keindahan dan kelebihan tersendiri jika dibandingkan dengan beberapa pantai lain yang berada di Kalimantan Timur. Kelebihan yang terdapat pada pantai ini salah satunya adalah merupakan salah satu pantai yang landai. Pasir putih yang terdapat di pantai satu ini pun dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sehingga dengan adanya pasir putih yang memenuhi pantai dengan air laut yang dangkal hingga beberapa puluh meter tersebut akan membuat Anda lebih betah untuk bermain pasir. Selain itu, keindahan tersebut juga ditambah dengan bibir pantainya yang cukup luas. Di sepanjang pantai juga terdapat jajaran pohon pinus yang memanjakan mata dan juga ekosistem yang indah dan terjaga. Ekosistem pantai pasir merupakan zona litoral yang terkena ombak terus-menerus dan terpaan cahaya matahari selama 12 jam. Pantai berpasir merupakan komponen penting lingkungan pesisir sebagai penghalang terhadap erosi pantai, tempat rekreasi, habitat berbagai jenis burung, penyu, ikan, dan berbagai invertebrata. Formasi Pescaprai tumbuh di bukit-bukit pantai berpasir dan berguna untuk mencegah abrasi pantai dan mempertahankan ekosistem pantai. Sedangkan daunnya terlihat tebal, kaku, mengkilat, dan tumbuhnya pun terlihat tegak. Katang adalah tanaman liar yang biasa hidup di pinggiran pantai. Banyak orang yang tidak tahu akan tanaman ini. Bahkan beberapa orang mungkin akan memandang sebelah mata tanaman ini dan akan menganggapnya sebagai gulma yang mengganggu pandangan sebelum tahu fungsinya. Katang memang bukanlah tanaman berbatang yang memiliki karakter sebagai tanaman yang dapat tumbuh besar dan tinggi seperti jenis tanaman dengan akar tunggang lain yang digaungkan sebagai penahan abrasi. Katang adalah tanaman rambat yang memiliki akar serabut. Katang dinilai efektif menahan abrasi dibandingkan cemara udang dan tanaman bakau. Cemara udang mudah tumbang dan hanyut terseret ombak yang kuat. Bakau memiliki karakter yang hanya dapat tumbuh pada tanah gambut dan berlumpur atau pada tanah liat. Jika ditanam di lahan pasir, perlu adaptasi waktu yang lama dan belum tentu juga bakal dapat bertahan hidup di lahan pasir. Abrasi banyak terjadi pada pantai-pantai yang dasarnya tertutupi oleh pasir. Abrasi memang sulit dikendalikan karena memang merupakan faktor dari alam. Tetapi,
Setidaknya tanaman katang ini mampu memberhentikan dan menekan pasir agar tidak leluasa bertebaran atau dengan mudah terseret ombak. Katang, tanaman merambat yang memiliki perakaran serabut. Dengan serabutnya yang banyak, menjadikan pasir tidak mudah lari dan mampu ditahan oleh katang. Pasir yang tertahan oleh katang akan membentuk sebuah gunungan. Pohon pinus atau Pinus merkusi telah lama ditanam di berbagai tempat di Indonesia sebagai tanaman reboisasi. Dari segi ekologis, pinus merupakan jenis kayu yang mampu membentuk penutupan vegetasi permanen bersama jenis-jenis tumbuhan lain, sehingga fungsi hidrologi dan konservasi tanah dapat tercapai. Beberapa keuntungan yang didapatkan dari tanaman pinus antara lain, yaitu pertumbuhan relatif cepat, tidak memerlukan tempat tumbuh dengan syarat tertentu, dapat tumbuh mulai 200 sampai 2000 mdpl, dan perakaran cukup kuat dan cukup dalam hingga dapat mencegah atau mengurangi bahaya erosi. Tanaman ini pada awalnya digunakan sebagai tanaman reboisasi dan penghijauan karena pertumbuhannya yang cepat serta merupakan jenis tanaman pionir. Bivalvia atau kerang-kerangan. Bivalvia disebut juga dengan Pelesipoda dan Lamellibranchiata. Disebut bivalvia karena hewan ini memiliki dua cangkang di kedua sisi hewan dengan engsel di bagian dorsal. Fungsi dari cangkang tersebut adalah sebagai pelindung tubuh dan bentuknya digunakan untuk identifikasi. Bivalvia disebut juga Pelesipoda karena kakinya yang berbentuk kapak, sedangkan disebut Lamellibranchiata karena insangnya yang berbentuk lembaran-lembaran dan berukuran sangat besar, dan juga dianggap memiliki fungsi tambahan, yaitu pengumpul bahan makanan di samping sebagai tempat pertukaran gas. Salah satu contoh hewan ini adalah kerang, tiram, remis, kijing, dan sebangsanya.